Oke, selamat pagi, siang, sore, dan malam teman-teman semua yang ada di rumah. Di sini kita akan mengerjakan praktikum 1 Microsoft Word PT Cipahem. Itu ada di halaman 76 di modul. Oke, sebelum kita mulai ke ketentuan-ketentuan soalnya, teman-teman bisa ketik dulu semua teks yang ada di gambar. Di sini aku udah ketik teksnya mulai dari nomor sampai yang paling bawah yaitu di Hiroyui. Ini udah aku ketik. Sekarang kita masuk ke ketentuan soalnya. Ketentuan soalnya itu ada di halaman berikutnya. Di sini yang pertama, nomor 1, paper size adalah legal. Oke, kita ke Word-nya dulu. Untuk mengubah paper size, teman-teman bisa pilih menu tab layout, kemudian pilih size. Di sini size-nya teman-teman cari yang legal. Kalau sudah diklik, nah ini kertasnya udah berbentuk legal. Kemudian ketentuan soal kedua, margin atasnya 4 cm, bawah 2 cm, kiri 3 cm, dan kanan 3 cm. Nah, untuk mengubah margin, teman-teman masih di menu tab layout. Teman-teman ke sebelah paling kiri, yaitu margin, diklik. Nah, kemudian teman-teman pilih custom margins yang paling bawah. Nah, ini di sini masih tulisannya 2,54 cm. Sekarang kita ubah sesuai dengan ketentuan di soal. Tadi yang atas itu 4 cm, bawahnya 2 cm, kemudian kanan dan kiri 3 cm. Nah, kemudian pastikan orientation-nya ini portrait ya, teman-teman. Karena kalau landscape, nanti dia posisi kertasnya akan miring. Kalau sudah, di OK. Nah, marginnya udah berubah ya, teman-teman. Oke, kita bisa coba untuk rapiin dulu. Nah, di sini untuk teksnya itu seluruhnya teman-teman bisa lihat di sebelah kanan dan kirinya itu rata ya. Jadi ini teksnya itu rata kanan kiri. Teman-teman bisa ubah teks menjadi rata kanan kiri dengan cara blok semua teksnya. Atau teman-teman bisa klik CTRL A, klik CTRL, kemudian klik A. Nah, seperti ini. Kalau udah, teman-teman bisa ke menu tab Home. Nah, di sini pilih yang Justify. Atau teman-teman bisa klik CTRL J. Nah, nanti dia akan rata di sebelah kanan dan kirinya. Kalau sudah, kita mulai dari nomor. Di sini nomor, September 2015-nya itu rata kanan. Kita akan ubah Septembernya. Teman-teman klik dulu kursornya di teks yang nomor ini. Kemudian teman-teman bisa ke pojok kiri sini. Ini tulisannya masih left tab. Teman-teman ubah menjadi right tab. Bentuknya ini seperti ini. Seperti huruf L terbalik. Kalau udah, teman-teman bisa klik di rulernya. Kira-kira di angka 15 saja, nggak apa-apa, asal klik aja. Nah, nanti dia akan berubah. Si Septembernya ini akan pindah ke kanan. Kalau dia belum pindah ke kanan, teman-teman klik kursornya di samping huruf S, kemudian klik tab 1 kali. Nah, kalau misalnya udah pindah ke kanan, ini teman-teman bisa pindahin nih untuk dipentokin ke kanan dengan cara nih, logo right tab-nya teman-teman klik, kemudian digeser aja ke kanan. Nah, digeser sampai paling mentoknya. Oke, kalau udah,
Di sini setelah nomor ada spasi. Nah, sekarang ke teks paragraf pertama. Di sini paragraf pertamanya itu dia terpisah ya, teman-teman. Teman-teman bisa klik di blok paragraf pertamanya. Kalau sudah, teman-teman klik menu tab layout, kemudian pilih columns. Di sini teman-teman pilih more columns. Nah, di sini di gambar teman-teman lihat dia itu teksnya terbagi menjadi 2 kolom dengan ada garis pemisahnya. Maka teman-teman pilih yang to, pilihnya yang to ya, jangan yang left dan ataupun right, karena dia terpisahnya itu pas di tengah-tengah. Setelah itu teman-teman bisa klik centang di line between, karena dia ada garisnya nih di tengahnya. Diklik. Nah, di sini previewnya bisa dilihat ya. Nanti teksnya akan menjadi seperti ini. Kemudian klik OK. Nah, dia udah berubah. Kemudian di huruf C-nya ini dia besar ya, dia pakai drop cap. Teman-teman bisa klik kursor teman-teman di sebelah huruf C, di sebelah kirinya, kemudian klik insert. Kalau sudah, di sebelah kanan teman-teman klik yang ada tulisan drop cap. Diklik, kemudian pilih drop cap option. Nah, teman-teman pilih yang drop, kemudian lines to drop-nya, teman-teman lihat dulu nih, dia memenuhi berapa baris. Di gambar, si C-nya ini memenuhi 3 baris. 1, 2, 3. Maka di lines to drop-nya ini teman-teman klik 3. Kalau sudah, oke. Nah, seperti ini ya teman-teman. Kalau sudah, kita ke bawah lagi. Di bagian hari, tanggal, dan tempat. Di gambar, hari, tanggal, tempat, dan waktu, dia itu ada di tengah-tengah dan dia posisinya ini rata kiri. Teman-teman bisa blok dulu dari hari, tanggal, tempat, dan waktu. Kemudian, di sini teman-teman pilih left tab. Diklik sampai ada tulisan left tab atau seperti huruf L. Kalau udah, teman-teman bisa klik di ruler di angka 2,5. Kira-kira aja. Kalau udah, teman-teman klik nih kursornya di sebelah huruf hari. Klik tab sekali. Kemudian pindah ke sebelah huruf T, diklik sekali. Kemudian di sebelah huruf W, klik sekali. Nah, nanti dia akan pindah ke tengah seperti ini. Ini juga teman-teman bisa geser dengan cara klik si left tab-nya tadi, ke kanan atau ke kiri, dikira-kira aja. Nah, kemudian di sini titik 2-nya juga dia rata ya teman-teman. Ini kan belum rata. Masih di menu left tab. Teman-teman klik lagi di ruler mungkin di sekitar angka 5. Kalau udah, teman-teman klik di sebelah titik 2-nya, klik tab sekali. Nah, untuk tempat dan waktu juga seperti itu. Cuma maaf tadi aku lupa di blok dulu ya teman-teman. Kalau belum di blok juga nggak apa-apa. Klik di angka 5. Nah, nanti dia jadi seperti ini. Oke, sampai sini udah. Kita turun lagi ke bawah.
Oh, di sini aku belum bikin tabelnya. Kita bikin tabel dulu. Untuk bikin tabel, teman-teman bisa klik menu tab Insert, kemudian Table. Di sini tabelnya itu ada 4 baris dan 4 kolom ya. Jadi kita klik 4 kali 4. Dan kita ketik dulu. Ada jenis, harga, diskon, harganya. Ini gold, silver. Ini bold, rata tengah. Yang harga sampai harga net juga di bold dan rata tengah. Oke, untuk ngisi tabelnya nanti kita belakangan aja. Kita rapin teksnya dulu. Oke, ini di linknya itu dia warna biru dan ada garis bawah. Teman-teman bisa bold dulu nih yang untuk linknya http://, cikahemokit bla bla bla, ini teman-teman bold. Kemudian di tab menu home, klik yang huruf U ada garis bawahnya atau CTRL U. Nah, nanti dia akan ada garis bawahnya. Kemudian teksnya warna biru. Teman-teman klik huruf A yang bawahnya ada garis merahnya. Teman-teman klik yang panahnya. Panah ke bawah, diklik. Nah, di sini teman-teman pilih warnanya. Pakai biru yang mana aja nggak apa-apa ya, teman-teman. Yang penting dia warna biru. Ini oke, udah warna biru. Kemudian di sini spasinya agak banyak. Nah, kemudian yang tulisan hormat kami sampai si Hiroyui-nya. Di sini di enter dulu 2 kali, oke. Kalau udah, teman-teman blok dari hormat kami sampai Hiroyui yang kedua. Di gambar ini teman-teman lihat kalau misalnya tulisannya ini rata tengah, jadi teman-teman bisa klik center tab, hurufnya seperti T kebalik. Kemudian teman-teman klik di ruler, di angka 14, diklik. Nah, kalau sudah, kursornya teman-teman pindahin ke sebelah huruf H, kemudian klik tab sekali. Kemudian untuk Hiroyui juga sama, klik kursornya di sebelah huruf H, klik tab sekali. Untuk Hiroyui yang kedua juga sama. Nah, nanti dia akan pindah ke sebelah kanan. Kemudian di gambar ini Hiroyui yang kedua dia ada garis bawahnya, teman-teman bisa blok. Kemudian klik underline, klik huruf U yang ada garis bawahnya, atau bisa CTRL U. Nanti dia ada garis bawahnya. Kemudian untuk Hiroyui yang tengah, ini fontnya itu kita cari. Ini kayaknya agak mirip Edwardian script. Bentar, ini aku gedein.
Oke, teman-teman bisa pilih untuk fontnya itu Edwardian Script ITC. Ukuran fontnya di sekitar 20 aja. Oke, untuk teksnya udah, terus akan bikin untuk si header dan footernya. Di sini ketentuan soal ketiga, nama PT sampai dengan alamat email PT merupakan header dan setelah penandatanganan dokumen adalah footer. Kemudian untuk nama PT menggunakan word art. Gambar di atas dapat diganti dengan gambar lain. Oke, untuk mengaktifkan headernya, teman-teman arahin dulu kursornya ke bagian atas kertas. Kemudian klik 2 kali. Klik kiri 2 kali. Nah, nanti dia akan jadi seperti ini. Header section 1. Kalau headernya sudah aktif, di sini kita bikin word art-nya. PT Cipahem. Teman-teman bisa klik menu tab insert. Kemudian pilih sebelah kanan ini ada word art. Kira-kira aja yang mirip. Ini aku pilih yang paling kanan, yang warna kuning, paling atas. Tulisannya PT Cipahem. Di sini bisa teman-teman pindahin. Ukurannya juga ini aku pakai ukuran 48. Kemudian di sini fontnya kayaknya dia pakai Times New Roman. Bisa teman-teman blok dulu atau klik CTRL-A. Kemudian untuk fontnya, pilih Times New Roman. Oke, kemudian di bawah nama PT-nya di sini ada tulisan ya, ada title, Tokyo Jepang, nomor telepon, dan emailnya. Teman-teman bisa klik menu tab insert. Kemudian pilih text box. Kemudian klik draw text box. Diklik. Terus teman-teman gambar, dikira-kira aja. Nah, sampai ada bentuk kotak di sini ya. Nah, di sini teman-teman lihat text box yang kita buat itu pinggirannya masih ada garis putihnya. Ini akan kita hilangkan. Teman-teman klik dulu text box-nya. Nah, setelah diklik text box-nya, teman-teman lihat ke atas, tab menunya format. Di sini ada tulisan shape outline. Teman-teman klik, pilih yang no outline. Diklik. Nah, nanti dia hilang seperti ini. Kemudian kita ketik sesuai yang digambar. Taito Tokyo Jepang 03 3316
0354 Cipahem Mokit at cipahem.co. Apa ini? .id. .jp. Nah, ini teman-teman kalau misalnya saat mengetik di text box, kemudian dia teksnya hilang kayak gini, teman-teman gak usah panik. Di sini yang ada logo lingkaran kecil, teman-teman klik, teman-teman tarik ke bawah aja. Nah, nanti dia ada ya. Jadi dia nggak hilang, dia hanya ketutup aja. Bisa digedein aja text boxnya. Nah, ini biar si Cipaiham Mokitnya ini di samping nomor teleponnya, teman-teman bisa lebarin aja nih si text boxnya. Klik lingkaran yang sebelah kanan, nah dipanjangin, nah seperti ini. Kemudian balik ke gambar, dia rata tengah. Teman-teman klik CTRL-A atau di blok manual. Kalau sudah, ke tab menu Home, klik rata tengah. Nah, oke. Oke, lanjut. Di sebelum title, nomor telepon, dan emailnya, di sini dia ada simbol ya, teman-teman. Kita akan masukin simbolnya. Teman-teman klik dulu di word art-nya. Kemudian teman-teman masuk ke menu tab Insert. Dan di paling kanan, klik simbol. Nah, kita akan cari simbolnya, klik more simbol. Zoom dulu sedikit. Di sebelum title ini ada simbol gedung. Simbolnya ada di Webthings. Yang ini. Teman-teman klik insert. Because, nah dia udah muncul simbolnya. Kemudian di samping nomor telepon, diklik dulu di sebelum nomor telepon. Kasih spasi dikit, kemudian balik lagi ke simbol. Itu logo-logonya biasanya ada di Webdings atau Wingdings. Jadi kita carinya juga di sekitar itu aja. Di Wingdings 2, nomor telepon. Ini logo teleponnya yang putih. Yang ini, sebelah gunting. Di Wingdings 2, teman-teman klik insert. Oke, udah sama ya. Kemudian di sebelum email, teman-teman klik, kemudian kembali lagi ke simbol. Kita coba cari di Wingdings 1. Di Wingdings saja, kita pakai yang ini aja, teman-teman. Klik insert close. Nah, ini udah ada ya logonya. Kalau misalnya dia logonya terlalu dempet nih sama teks kayak gini. Sebentar.
Nah, itu teman-teman bisa kasih spasi aja. Kebetulan ini yang logo emailnya dia dempet, tapi yang nomor telepon, nih dia agak berjarak sedikit. Nah, ini kalau misalnya dia dempet kayak gini, teman-teman bisa kasih spasi aja ya, teman-teman. Oke, kalau sudah, oke, kita kasih border. Teman-teman bisa klik tab menu home, kemudian pilih border yang ini, klik yang tanda panah ke bawah, kemudian pilih yang paling bawah, border and shading. Nah, di sini dia itu di atasnya tipis, bawahnya tebal. Kita cari yang atasnya tipis, bawahnya tebal. Nah, yang ini diklik. Nah, kemudian teman-teman lihat kalau misalnya dia itu garisnya di bawah aja. Jadi teman-teman bisa nonaktifin yang sebelah kiri, atas, dan kanan dengan cara diklik aja. Nah, kemudian kalau teman-teman perhatiin di border, di previewnya ini, dia itu tebalnya itu di atas, sedangkan tipisnya di bawah. Nah, teman-teman bisa klik dulu sekali. Nah, klik sekali nanti dia posisinya kebalik. Yang tipis di atas, yang tebal di bawah. Kalau sudah, klik OK. Nah, ini kan dia ini garisnya di tulisan PT Cipayhem ya. Sedangkan harusnya kan di bawah. Teman-teman bisa klik Enter. Kalau PT Cipayhemnya turun, nggak apa-apa. Kita bisa pindahin ke atas dengan cara klik PT Cipayhemnya. Kemudian kita pindahin ke atas. Word art-nya juga gitu. Nah, ini biar word art-nya itu dia nggak mengganggu, dia kan nutupin si garisnya nih. Karena dia word art-nya ini warna putih. Kita akan ubah biar dia jadi transparan. Teman-teman masih diklik word art-nya. Kemudian klik format. Kemudian pilih shape fill. Nah, kemudian pilih yang no fill. Diklik. Oke. Dia udah transparan, jadi dia nggak menghalangi teks yang ada di belakangnya. Seperti itu. Bentar, ini device aku agak pakai shape aja. Shape yang ada di insert. Di insert, pilih shapes. Kalau nggak ada, kalau misalnya ada dikasih, itu teman-teman bisa masukin. Nanti untuk praktikum satu ini, gambarnya akan aku upload di Teams. Teman-teman klik pictures. Teman-teman taruh dulu nih kursornya, masih di header. Kemudian klik pictures. Kemudian nanti aku akan kirim gambarnya di Teams, teman-teman bisa download. Klik insert. Nah, ini masih gede banget gambarnya, teman-teman bisa kecilin aja. Kalau jaraknya jadi kejauhan, enternya bisa dihapus.
Oke, kalau udah untuk headernya bisa klik 2 kali di bagian bawah. Di bagian bawah dari si header section ini, teman-teman klik 2 kali. Kalau pakai mouse, klik kiri 2 kali. Nah, kayak dia kalau misalnya udah kembali ke dari headernya, nanti warna headernya akan jadi seperti ini, kayak buram gitu. Untuk header udah, sekarang kita akan ke bagian footer. Untuk mengaktifkan footer, sama teman-teman ke paling bawah kertas, klik 2 kali. Nah, nanti ada tulisan footer section 1, section 1, ini berarti footernya udah aktif. Di sini untuk footernya itu model Kit Builders World Cup. Dua 2015. Model Kit Builders World Cup 2015. Nah, kemudian ini dia ada di rata tengah. Teman-teman bisa klik menu home, kemudian klik rata tengah. Atau teman-teman bisa klik CTRL E. Dia akan pindah ke tengah. Oke, kalau udah rata tengah, sekarang fontnya kita cari yang mirip. Ini kayaknya masih beda sih, tapi nggak apa-apa ya, teman-teman cari yang mirip aja. Karena kalau misalnya nyari yang benar-benar sama itu pastinya akan makan waktu banyak banget. Di sini aku pakai Berlin Sans FB. Kemudian ini tulisannya bold ya. Coba. Oke, nggak usah di bold. Kemudian di sebelah kanan kirinya itu ada simbol. Teman-teman klik dulu kursornya. Kemudian klik insert. Klik simbol. Nah, di sini kita cari simbol yang mirip. Ini kah? Bukan. Coba kita lihat di Wingdings 2. Oke, kamu ada di Wingdings 2 untuk yang sebelah kanan. Kita pakai yang ini. Diklik dulu. Kemudian insert. Kemudian untuk yang sebelah kirinya model, pindahin dulu kursornya ke sebelum huruf M. Dia yang sebaliknya. Ini pakai yang sebelah kirinya. Klik insert. Ya udah. Oh, kemudian ini ada garisnya. Untuk garisnya, teman-teman, ini bisa disilang atau diklik close dulu. Teman-teman ke menu tab home. Kemudian klik yang border. Pilih yang panah, tanda panah ke bawah. Pilih yang paling bawah, border and shading. Setelah diklik,
Di sini itu dia tebal di atas, tipis di bawah. Teman-teman cari yang tebal di atas, tipis di bawah, yang ini. Diklik. Nah, kemudian ini teman-teman lihat, dia itu garisnya ada di atas teks. Karena ada di atas teks, jadi yang sebelah kiri, kanan, dan bawah kita nonaktifin. Diklik sampai hilang. Nah, sisain yang bagian atas aja. Kalau udah, klik OK. Nah, nanti dia muncul nih. Si garisnya, si bordernya itu di atas teksnya. Kalau udah, untuk footernya, teman-teman klik di bagian tengah kertas 2 kali. Nah, kalau misalnya di bagian footernya warnanya udah buram, berarti footernya udah di close. Oke, untuk header footer udah, kemudian kita masuk ke, kita selesai ngerapiin ininya dulu. Di border kertasnya, di sini teman-teman lihat kalau misalnya di sekeliling kertasnya dia ada logo kelelawar. Oke, sekarang teman-teman masih di tab menu home, klik border, pilih yang tanda panah ke bawah, pilih yang paling bawah, borders and shading. Teman-teman klik. Nah, sekarang teman-teman pindahin tabnya itu ke page border, karena kita akan membuat border untuk page-nya, untuk si halamannya. Diklik. Kalau sudah, di sini logo kelelawar. Kita cari di bagian art. Kita cari yang kelelawar. Oke, ini aku udah nemu. Diklik aja. Kemudian klik OK. Nah, nanti dia akan muncul di sekeliling kertasnya. Oke, di sini kan untuk header kita jadi ketutup. Teman-teman bisa rapin dengan klik 2 kali bagian atas. Klik enter biar dia agak ke bawah. PT Cipahem-nya bisa kita turunin. Untuk logonya juga turunin sedikit. Oh ya, ini teman-teman bisa klik yang sebelah kanan nih yang kayak gambar melengkung, ada garis-garis birunya. Teman-teman pilih yang in front of the text. In front of text nih, yang pojok kanan bawah. Ini biar apa? Biar si gambarnya ini bisa kita pindahin ke atas teks. Kemana-mana ini bisa kita pindahin. Oke, ini kan garisnya jadi naik ke atas ya. Teman-teman bisa klik enter aja. Sebentar. Nih kursornya diklik dulu di sebelah kiri sini. Kemudian enter. Sekali lagi turunin sedikit. Nah, kalau udah diklik 2 kali di tengah kertas. Border udah, kemudian untuk watermark. Kita akan bikin watermark. Teman-teman klik menu tab design. Kalau udah di sebelah kanan, itu ada tulisan watermark yang huruf A miring. Diklik. Nah, teman-teman pilih yang custom watermark di bawah. Diklik. Nah, karena tadi watermark-nya itu dia gambar, teman-teman pilih yang picture watermark. Diklik, kemudian klik select picture.
Nah, kalau teman-teman udah download tadi file yang aku kirim di Teams, teman-teman bisa klik browse. Terus teman-teman cari tuh, tadi teman-teman nge-save-nya di mana. Diklik gambarnya, kemudian klik insert. Kemudian klik apply. Oke, di sini teman-teman lihat waktu teman-teman klik apply, watermark-nya itu warnanya agak pudar. Sedangkan kalau misalnya di modul, dia itu warnanya tetap kayak gini ya. Ini warnanya beda. Ini teman-teman bisa uncentang yang tulisan wash out-nya. Di uncentang. Kemudian klik OK. Nah, ini udah sama ya teman-teman kayak yang di modul, warnanya seperti ini. Sekarang kita ke mailings, kita isi oh sebentar, footernya dia agak ketutup dengan bordernya. Klik 2 kali di bagian bawah. Terus teman-teman arahin kursornya ke paling kanan, kemudian klik enter. Bisa diklik enter 2 kali. Nah, kalau dia kira-kira posenya begini, oke, balik. Nah, di sini kalau hero UI-nya jadi turun nih halamannya, ini teman-teman bisa kurangin enter yang di sebelum sekian, dihapus 1 kali aja. Nah, nanti hero UI-nya naik lagi ke atas. Ini kalau misalnya teman-teman saat ngerjain dia menjadi 2 halaman nih, itu teman-teman bisa mainin di spasinya atau di enternya ya. Kayak gini, dengan format ini kan jaraknya jauh banget dengan paragraf pertama. Sedangkan kalau di gambar itu, nah dia nggak terlalu jauh ya jaraknya. Nih, jarak dia nggak terlalu jauh. Kalau misalnya di sini terlalu jauh, di sini teman-teman bisa klik kursornya di sebelah huruf D, kemudian hapus sekali sampai dia kehapus si enternya. Terus kalau yang jarak jauh-jauh ini juga teman-teman bisa bold, kemudian teman-teman pilih ini yang ada kayak panah atas ke atas dan ke bawah, klik yang panah ke bawahnya. Nah, ini teman-teman bisa klik remove space after paragraph. Nih, teman-teman bisa lihat perbedaannya di teks yang aku blok tadi. Di sini jarak spasinya sekitar segini. Kemudian ketika kita klik remove space, dia jadi lebih dempet. Seperti itu. Jadi kalau misalnya nanti dia teksnya jadi terlalu ke bawah, jadi 2 halaman, itu teman-teman bisa mainin di bagian paragrafnya biar dia jadi tetap 1 halaman. Oke, kalau udah kita akan isi mailings. Nah, untuk teman-teman kalau misalnya udah punya mailingsnya, teman-teman bisa klik mailings, klik select recipients, teman-teman pilih yang use an existing list. Itu kalau teman-teman udah punya file MDB untuk mailingsnya. Teman-teman klik. Kemudian teman-teman pilih nih. Teman-teman nyimpennya di mana? Di sini aku simpennya di sini. Nah, kalau udah teman-teman klik open. Nanti dia otomatis akan menyambungkan tuh dengan file MDB yang teman-teman punya. Tapi gimana nih, misalnya teman-teman waktu di kelas sempat bikin, tapi ada yang typo, ada yang typo gitu, atau ada yang kurang, belum selesai misalnya si mailingsnya. Teman-teman nggak harus bikin ulang. Teman-teman bisa edit si mailingsnya dengan klik edit recipient list. Nah, teman-teman klik yang di data source ini, praktikum 1 Microsoft Word ini. File MDB yang tadi teman-teman pilih diklik, kemudian klik edit. Setelah diedit,
Nah, ini teman-teman bisa mengedit nih kalau misalnya ada yang salah ketik atau mungkin kurang. Di sini juga aku ada typo. Kalau berdasarkan modul Setsuna Sei ini nomor 1, sedangkan aku nomor 6. Nah, di sini bisa aku edit, aku hapus saja, aku ganti 1. Kalau udah, diklik OK. Nanti dia akan muncul notifikasi seperti ini, klik yes aja. Nah, nanti dia berubah nih menjadi 1. Klik OK. Kalau teman-teman belum punya file MDB-nya, teman-teman klik select recipients, type a new list, buat list baru. Nah, kemudian teman-teman, ini kan kolomnya masih banyak banget, beda dengan yang di ketentuan di modul. Di sini cuma butuh 1, 2, 3, 4 kolom untuk nomor, nama, kode, dan alamat. Ini teman-teman bisa klik Customize Columns. Kemudian ini banyak banget, teman-teman klik Delete. Klik yes, ini teman-teman delete sampai sisain 4 kolom. Boleh dihapus semua, boleh disisain 4 kolom. Oke, kalau teman-teman nyisain, di sini kan nama kolomnya masih beda, teman-teman bisa klik yang rename. Ini kita ubah menjadi no, nama, kode. Tapi kalau teman-teman ngapus semua, berarti teman-teman harus klik add untuk nambahin kolomnya. Kemudian oke. Nah, di sini baru teman-teman isi untuk nomor, nama, kode, dan alamat sesuai dengan ketentuan yang ada di modul. Kalau udah teman-teman klik oke. Nah, ketika teman-teman klik oke, nanti dia akan otomatis minta untuk nge-save. Teman-teman save di folder teman-teman sendiri. Kemudian di enter aja. Nah, dia otomatis ke save. Di sini yang udah di dalam kurung ini akan kita ubah. Mulai dari nama, ini teman-teman blok dulu nama. Oke, kalau udah, klik insert merge file. Diklik. Nah, sesuaiin aja ya, karena yang kita blok tadi nama, jadi klik nama. Untuk kode juga, insert merge file, kode, alamat, insert merge file, alamat. Terus di bawah ada lagi nama, insert merge file nama, kemudian kode. Oke, untuk mailing sudah selesai. Sekarang kita akan isi si tabelnya. Di sini tabelnya 1.500.000, 1.500.000. Teman-teman jangan klik manual, jangan ditulis 1.500.000, jangan. Tapi teman-teman bisa klik layout. Nih, kalau misalnya teman-teman nggak klik tabelnya, dia menu layoutnya tuh nggak akan muncul. Jadi teman-teman harus klik dulu nih ke dalam tabelnya. Pastiin kursornya itu ada
di dalam tabelnya, baru nanti dia ada tulisan layout. Teman-teman klik, kemudian paling kanan, klik formula. Teman-teman klik yang paling bawah, yang RP. Kemudian ini 20 paling belakangnya sama koma paling belakangnya itu dihapus saja. Yang dalam kurungnya juga hapus saja, juga nggak apa-apa sih. Yang RP-nya juga. Klik OK. Kalau munculnya jadi titik kayak gini juga nggak apa-apa. Yang sebelahnya untuk gold-nya juga sama, formula. Ini tulisan sum left-nya, teman-teman hapus dulu, sisain sama dengannya. Klik 1 juta, nolnya 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kemudian number formatnya, pilih yang paling bawah. Kemudian ini untuk 20 yang paling belakang, sama komanya itu dihapus, jadi seperti ini. Kemudian klik OK. Sorry. Kalau di modul itu dia nggak ada tulisan RP-nya ya, jadi ini rupiahnya bisa dihapus saja. Kemudian untuk si silver juga sama, formula, sum left-nya dihapus. Tadi 500.000, nolnya berarti 5. Number formatnya pilih yang paling bawah. Kemudian untuk si paling belakang sama komanya, RP-nya juga jangan lupa dihapus. 20 yang paling belakang dihapus, komanya juga dihapus. Kalau udah oke. Oh, ini RP-nya lupa nggak aku hapus. Dihapus sendiri aja nggak apa-apa. Nah, ini kita rata tengahin. Klik center atau CTRL-E. Oke, kalau udah kita akan masukin diskon. Di sini diskonnya XXX. Ketentuannya ada di bawah. Oke, pertama, si XXX-nya ini kita bold dulu. Kalau sudah klik mailings, klik rules. Ini kalau digedein dia nih, ada tulisannya rules. Klik panah ke bawah. Kemudian klik if then else. Di sini ketentuan diskonnya jika kode UC maka diskon 20%. Jika kode. Berarti untuk field name-nya kita pilih yang kode. Karena tadi di ketentuannya jika kode. Jika kode sama dengan UC, di sini comparison-nya equal to, compare to-nya UC. Maka diskonnya sebesar 20%. Teman-teman masukin 20%. Jika bukan UC, teman-teman bisa klik X. Kemudian OK. Di sini teman-teman blok. Klik kanan. Klik toggle field codes. Nah, nanti dia seperti ini. Kemudian, huruf X-nya aja, tanda petiknya nggak usah diikutin. Teman-teman klik rules lagi. Masih di mailings, klik rules. If then else. Field name-nya ubah menjadi kode. Di sini ketentuan kedua, jika kode BF maka diskon 15%. Comparison-nya equal to, compare to-nya BF.
maka dia diskon 15%. Kalau bukan BF, dia X. Oke. Nah, di sini belum ada yang berubah. Teman-teman bisa blok lagi huruf X-nya saja, tanda petiknya tidak diikutkan. Klik kanan, klik update field. Kalau dia kembali, ini nggak apa-apa, diblok lagi aja, klik update field. Kemudian klik toggle field codes. Nah, dia udah makin panjang nih. Di sini UC udah masuk, BF juga udah masuk. Sekarang kita ke ketentuan ketiga. X-nya diblok lagi, huruf X-nya aja. Kemudian masih di menu mailing, klik rules, klik if then else. Kemudian field name-nya masih di kode, comparison-nya equal to. Di sini jika kode SD, maka diskon 10%. Compare to-nya ubah jadi SD, 10%. Otherwise-nya, di sini kan hanya ada 4 ketentuan. Jika ada 4 ketentuan, kita bikin rules-nya itu cuma 3. Untuk yang ketentuan keempat, itu bisa langsung dimasukin nih di otherwise-nya. Masukin 5%. Kalau udah, kemudian oke. Di sini teman-teman blok, coba di-update field codes-nya. Nah, ini dia udah masuk. Kemudian untuk si gold dan platinum itu sama, teman-teman bisa blok. Klik CTRL-C atau klik kanan, kemudian copy. Pindah ke menu gold. Klik CTRL-V atau klik kanan, klik paste. Untuk yang silver juga sama. Nah, di atas ini ada XXX lagi. Ini teman-teman bisa blok si huruf XXX-nya. Setelah diblok CTRL-V, nah, itu di copy aja dari tabel diskon yang kita bikin tadi. Kemudian kita akan isi harga untuk netnya. Harga netnya, pastiin kursor teman-teman udah masuk nih di dalam tabelnya. Kemudian klik layout. Klik formula. Sum above-nya kita hapus. Nah, untuk tabel di Word, itu dia perlakuannya itu mirip seperti Excel. Di sini kolom, jenis itu kolom, platinum ke bawah itu kolom, gold ke bawah itu kolom, silver ke bawah itu kolom. Kemudian kalau menyamping, horizontal ini dia namanya baris. Jenis ke kanan baris, harga ke kanan baris, diskon ke kanan baris, harga ke kanan, harga net ke kanan baris. Di sini kita akan menghitung harga netnya. Dimana kalau harga net berarti harga dikurang dengan diskon. Gimana cara ngitungnya? Di sini teman-teman lihat nih, 1.500.000 itu ada di kolom dan baris mana? Dia ada di kolom platinum, berarti ada di kolom B. Dimana jenis ini kolom A, platinum ini kolom B. A, B, C, D. Berarti ini ada di kolom B. Nah, kemudian 1.500.000 dia ada di baris keberapa? Dihitung nih, ini baris pertama, ini baris kedua. 1.500.000 itu berarti B2. Dikurang, buka kurung, B2 dikali itu yang logonya bintang, bisa klik shift 8. Nah, kemudian dikali 5%. 5% ini ada di mana? Dia ada di kolom kedua. 1, 2, berarti dia di kolom B. Ini kan kolom A, ini kolom B. Berarti B. Nah, baris keberapa? Ini baris 1, 2, 3. Dia ada yang di baris ketiga. Jadi klik B3. Kemudian tutup kurung. Dan klik OK. Nah, dapat nih. Hasilnya 1.425.000 harga setelah diskonnya atau harga netnya. Untuk gold juga sama. Klik dulu kursor teman-teman di tabelnya. Kemudian klik layout. Kemudian formula. Sum above-nya dihapus. Sisain sama dengannya.
Sekarang si 1 juta dia itu ada di kolom apa? Ini A, B, C. Berarti gold itu ada di kolom C. Baris keberapa? 1, 2. Berarti C2. Dikurang, buka kurung, C2 dikali 5% ada di mana nih? A, B, C. Masih ada di C. Baris keberapa? 1, 2, 3. Baris ketiga. Tutup kurung, kemudian oke. Nah, dapat nih untuk harga net si gold ini 950.000. Kemudian untuk yang silver, caranya sama, kursornya di dalam tabel, klik layout, kemudian formula. Sum above-nya dihapus, sisain sama dengannya. Sekarang dia ada di kolom apa? A, B, C, D. Dia ada di kolom D. Baris keberapa? 1, 2. D2 dikurang, buka kurung. D2 dikali 5% dia ada di baris keberapa? 1, 2, 3. Ada di D3. Kurung, kemudian oke. Nah, udah muncul harganya. Berarti untuk ketentuan diskon dan harga net ini udah. Kemudian, oh ini. Di sini tabelnya itu dia menutupi si watermarknya. Di sini kita akan buat. Teman-teman bisa klik logo yang tambah di ujung pojok tabel. Pojok atas ya teman-teman. Diklik. Teman-teman klik desain. Di desain ini ada tulisan shading. Teman-teman klik yang panah ke bawah. Nah, di sini tadi shadingnya itu dia warna putih. Nah, teman-teman bisa pilih yang warna putih. Diklik. Nah, di watermarknya akan tertutup oleh si tabelnya. Terus apa lagi ya? Nomor udah, ini udah. Oke, udah selesai untuk ngecek. Coba kita cek nih. Kira-kira udah benar belum ya? Di sini teman-teman klik mailings. Kemudian klik preview result. Diklik. Nah, oke, dia akan masuk ke mailing pertama, si Setsuna FC. Dia kodenya OO. Kodenya OO, alamatnya di Sanju Sangendo, Kyoto. Alamatnya udah benar. Kemudian tadi jika kode OO, maka diskonnya itu 5%. Di sini diskonnya 5%. Berarti benar ya untuk yang pertama. Kemudian yang kedua, teman-teman bisa klik panah ke kanan. Penerimanya Amurore, kode UC, alamat di Taitoku, Tokyo. Kemudian kalau kode UC dia diskonnya 20%. Kita cek di diskonnya 20%. Nah, nih di gold dia masih 5%. Berarti ada yang salah nih. Oke, tadi teman-teman kalau klik copy, itu teman-teman jangan, kalau pakai mouse, klik copy. Nah, ini jangan pilih yang paling kanan. Karena dia cuma menjaga, sorry bukan menjaga, dia cuma nge-copy si teksnya aja, tapi formulanya tuh nggak di-copy juga. Jadi teman-teman kliknya yang paling kiri. Ini dia ada tulisannya Keep Source Formatting. Itu diklik. Nah, itu kalau teman-teman nge-copy-nya pakai mouse atau pakai klik kanan kiri. Kalau misalnya mau lebih gampang, teman-teman bisa klik Ctrl+C sama Ctrl+V aja. Oke, kita ulangin coba ya. Untuk yang nomor 2, tadi kode UC diskon 20%, penerima kedua. Ke penerima ketiga, Hirayamato SD Tayonaka.
kodenya SD diskonnya 10%, udah betul. Kemudian penerima ketiga, penerima keempat, Char Aznabel, UC, Nakajimacho, udah benar. UC itu 20% diskonnya, oke udah. Kemudian penerima terakhir, Say, alamat di Nagao, tamaku BF itu diskonnya 15%. Oke. Jangan lupa teman-teman simpan dengan cara klik file, kemudian save as. Teman-teman simpan di folder teman-teman. Jangan lupa, kalau bisa disatuin aja dengan file MDB yang tadi, biar nyarinya itu gampang, karena nanti akan dikumpulin. Kemudian jangan lupa nanti diklik save. Thank you guys.